Era Jokowi usut tuntas mafia listrik yang mandek di era SBY. Kejagung periksa perusahaan Yusuf Kala terkait dugaan korupsi monopoli pengadaan tower PLN. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saat ini, Kejaksaan sedang fokus mengenai beberapa penyidikan perkara tidak pidana korupsi. Antara lain penyidikan perkara dugaan tidak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi. Bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan. Kita sudah tahap penggeledahan. Penyitaan ada titik 3 lokasi, yaitu di PT Bukaka, rumah dan apartemen pribadi milik SH. Tindak pidana korupsi dalam perjanjian kerjasama PT PLN Batubara dengan PT TME terkait pengadaan batubara untuk keperluan PLN. Dalam proses perjanjian kerjasama itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang seharusnya kepada PT TME tidak dibawakan pembayaran. Karena pemerintah telah juga mempunyai program 35.000 MW, sehingga kami melaporkan mohon arahan kepada Bapak Presiden agar tidak lanjut dari temuan BPKP ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Karena ada 12 yang tidak bisa dilanjutkan sama sekali, kemudian ada 22 yang bisa dilanjutkan tetapi memerlukan dana tambahan. Karena beliau sering rajin berkunjung ke daerah-daerah, ya tahu betul ada yang mangkrak. Tetapi untuk yang mangkrak ini supaya dihidupkan kembali, tapi harus hati-hati. Pandangan beliau kan betul, ini kan sudah mengeluarkan duit yang cukup banyak. Kenapa itu mandek? Berarti kan kerugian, artinya uang dibuang sia-sia kan? Kalau kita cek yang salah, pengalaman kita di dalam mempercepat itu di dalam pengadaan tender dulu yang kita tidak mampu memprediksi. Saya sebelum tender itu dilakukan, dulu tahun 2005-2006, saya sudah memberi warning ke pemerintah. Waktu saya belum anggota DEN. Ketut Sumedana, selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN tahun 2016. Penyelidikan kasus ini tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik nomor Prin 39-F2-FD.2-07-2022 tertanggal 14 Juli 2022. Sprindik ini telah ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Hal itu ia sampaikan melalui jumpa pers pada Rabu 27 Juli 2022. Ia pun mengungkapkan PT PLN bekerja sama dengan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia atau Aspapindo dan 14 penyedia pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan sebesar 2,5 triliun rupiah. Pada tahun 2016, PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia atau Aspapindo diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesepakatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan yang diduga dilakukan oleh PLN dan Aspapindo ini termasuk dalam delik korupsi karena menyebabkan kerugian negara. Kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini telah masuk dalam tingkat penyidikan karena Jaksa Agung telah menemukan bukti terkait perbuatan melawan hukum. Salah satu bukti dari kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini adalah ditemukannya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat. PLN diduga memakai daftar penyedia terseleksi atau DPT tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower. Seharusnya PLN menggunakan DPT tahun 2016, namun nyatanya DPT 2016 tidak pernah dibuat. Kejaksaan Agung menduga PLN selalu menerima permintaan dari Aspapindo yang berimbas pada hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerja yang dimonopoli PT Bukaka. PT Bukaka diketahui adalah perusahaan milik keluarga mantan Presiden RI, Yusuf Kala. Diketahui bahwa Direktur Operasional PT Bukaka juga menjabat sebagai Ketua Aspapindo. Bukaka serta 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam Aspapindo telah melaksanakan pekerjaan pada masa kontrak Oktober tahun 2016 sampai Oktober tahun 2017 dengan realisasi hanya sebesar 30%. Pada bulan November 2017 hingga Mei 2018, penyedia tower tetap melaksanakan pekerjaan pengadaan tower tanpa dasar hukum, mengharuskan PLN untuk melakukan adendum kontrak pada bulan Mei 2018. Awalnya hanya terdapat 9.085 tower, sekarang menjadi lebih 10.000 set tower. Kejagung sendiri telah melakukan penambahan 3.000 set tower di luar kontraknya serta adendum antara PLN dengan kontraktor. Bahkan karena proyek belum selesai, maka perpanjangan waktu pekerjaan menjadi sampai bulan Maret tahun 2019.
Penyidik Kejaksaan Agung telah mendatangi 3 tempat terkait kasus ini, yaitu kantor Bukaka, rumah, dan apartemen milik seseorang berinisial SH. Penyidik akan memeriksa 12 saksi guna memperkuat pembuktian tentang kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini. Sementara itu, Lembaga Studi Anti Korupsi atau LSAK mendukung langkah Kejagung RI yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tower di PT PLN atau Persero. Sirajuddin menegaskan bahwa Kejagung tidak perlu takut dan ragu untuk memanggil siapapun dalam melaksanakan tugas penyidikannya, termasuk keluarga mantan Wakil Presiden RI sekalipun. Sirajuddin mengatakan pengusutan kasus pengadaan tower PLN sempat mandek di era SBY dan sempat dihentikan oleh Jaksa Agung HM Prastio. Namun di era pemerintahan Jokowi, kasus ini dapat dibongkar dan diusut tuntas. Emang makin blunder jejak peninggalan masa pemerintahan SBY. Nahasnya bukan meninggalkan prestasi yang baik untuk dicontoh, malah proyek mangkrak dan konspirasi korupsi yang merajalela. Kini giliran era pemerintahan Jokowi, borok dinasti Cikeas yang menggurita dibongkar habis, termasuk konspirasi perusahaan mantan wakilnya, JK. Ya begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Pedas. Lempar sindiran Hasto Kristianto, sebutkan 7 prestasi Anies Baswedan apa? Pastilah bingung jawabnya. Warganya aja mayoritas nggak tahu prestasinya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan mempertanyakan apa prestasinya selama menjadi kepala daerah. Seperti dilansir suara.com jaringan terkini ID. Hal itu disampaikan Hasto dalam sambutannya dalam acara pelantikan dan pembekalan DPD Taruna Merah Putih Provinsi DKI Jakarta di kantor DPD PDIP DKI, Jumat 22 Juli 2022. Awalnya Hasto menyampaikan bagaimana agar para pengurus TMP Taruna Merah Putih yang merupakan organisasi sayap PDIP dengan kreativitasnya turut berperan mendorong politik yang membangun kehidupan bangsa negara. Terlebih hal itu agar mendorong para pemimpin terpanggil untuk menunjukkan kinerjanya. Sampai kemudian Hasto menyindir Anies dengan mempertanyakan prestasinya. Coba sebutkan 7 prestasinya, misalnya apa? Pastilah bingung jawabnya. Menurutnya, apa yang disampaikannya tersebut hanya sebagai contoh. Kalau bicara prestasi Anies, dengan masa jabatan yang bakal segera berakhir, tentu saja yang kita tanya-tanya adalah apa saja yang telah dikerjakan Anies selama ini. Wah, banyak sekali prestasi goib ala Gubernur Seiman Kebanggaan Warga JKT58 ini. Masa Pak Hasto nggak tahu sih? Masyarakat ibu kota Jakarta saja tahu loh kalau Pak Anies prestasinya banyak yang nggak jelas. Seperti sumur meresap anggaran. Maksudnya sumur resapan. Lalu ada pula Stadion JIS yang digunakan untuk kandang kadrun. Maksudnya kandang Persija. Tapi nggak kuat bayar sewanya. Lalu ada pula Formula E yang mau finish di KPK. Waduh, ada lagi prestasi kelebihan bayar, bangun-bangun monumen yang berlaku beberapa bulan, lalu dirobohkan. Ada lagi prestasi kebanggaan Gubernur, yaitu 5 tahun Jakarta masih aja kebanjiran. Bahkan, Anies sering mendapatkan penghargaan tapi tidak dirasa oleh masyarakatnya. Sama aja bohongnya ya kalau seperti itu. Coba deh jawab Pak Anies, jangan diam-diam baik. Jelaskan apa saja prestasimu, apa hasil kerjamu selama ini. Masa takut sih? Takut nggak bisa jawab ya? Hasto menegaskan PDIP mengharapkan agar seluruh kader termasuk TMP mampu menghadirkan politik yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan banyak juga warga yang nggak mengetahui apa prestasi Anies selama ini yang dikerjakan. Bahkan dilansir dari laman Tribun News, Anies sudah hampir 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI. Itu artinya masa jabatannya bakal segera berakhir. Sejumlah program kerja telah dijalankan oleh Anies. Beragam program telah dibuat dan dijalankan Anies sejak menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta. Sejak 2017, lembaga survei Populi Center pun membuat jejak pendapat soal prestasi yang paling berkesan dari beragam program yang dijalankan Anies. Hasilnya ternyata malah bikin malu. Pasalnya, mayoritas responden ternyata gak tahu prestasi dari Anies selama memimpin Jakarta. Apa yang dikhawatirkan dari seorang pemimpin yang kurang mampu bekerja, ternyata lumayan terbukti. Kalau mau jujur, yang proyek besar hanyalah JIS dan Formula E. Tapi itu semua tidak menyentuh kesejahteraan warga, hanya untuk proyek gagah-gagahan saja. Proyek banjir pun banyak yang nggak jelas, sumber resapan bikin malu, naturalisasi sungai nggak ada yang tahu nasibnya. Proyek rumah terjangkau juga gagal, rakyat kecil seolah hanya jadi alat untuk jualan janji manis. Ya gini nih, jadinya kalau Gubernur Seiman yang cuma jualan janji doang, kebanyakan obral janji, hasil kerjanya zong.
Anies lebih sering menjual kata dan gagasan, sibuk menjual wacana dan janji. Makin kasihan ya sama warga JKT 58 yang dukung habis-habisan gak bener seimannya dulu. 5 tahun seperti sia-sia. Padahal jika Jakarta ada di tangan pemimpin yang tepat, bisa berubah jadi Jakarta yang lebih baik. Bagaimana menurut Anda?